94,7 FM MG Radio Network, more than just news. MG listeners, kami akan update informasi terkini bersama saya Bersi Wijaya dalam program Morning Traffic. Tol Jakarta arah Cikampek pagi ini mengalami kemacetan saat H-5 jelang Lebaran. Kemacetan terjadi mulai dari kilometer 47 Karawang Barat. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Media Group Muhammad Reza dari Tol Jakarta Cikampek kilometer 47. Halo, selamat pagi Reza. Selamat pagi, Merti. Ya, Reza, bagaimana nih situasi terkini di sana? Apakah masih terjadi kemacetan, Reza? Merti dan MG listener, dari pantauan kami saat ini berada di kilometer 48 dan benar memang bahwa saat ini masih terjadi kemacetan di Tol Jakarta Cikampek. Setidaknya ada 3 titik kemacetan yang terjadi di jalan Tol Jakarta Cikampek. Yang pertama, mulai dari kilometer 40 hingga ke kilometer 41, ini terjadi karena kepadatan atau peningkatan volume kendaraan. Kemudian mulai lagi di kilometer 43 hingga ke kilometer 48 yang ke arah Cikampek juga masih padat. Ini dikarenakan adanya peningkatan volume arus lalu lintas. Dan juga terakhir di kilometer 54 hingga ke kilometer 57. Ini merupakan rest area yang ada di kilometer 57 sehingga kemacetannya terjadi karena adanya antrian untuk masuk dan juga keluar dari rest area. Untuk mengantisipasi atau mengurai kemacetan, maka dari pihak kepolisian tadi sudah melakukan kontraflow atau rekayasa lalu lintas kontraflow di lajur kanan yang utamanya yang ke arah Jakarta. Itu sudah dibuka di kilometer 47 dan hingga ke kilometer 70 di gerbang tol Cikampek Utama. Dan saat ini pun juga kami pantau masih terjadi kemacetan yang cukup panjang yang didominasi oleh kendaraan pribadi. Merti. Baik Reza, terjadi kemacetan mulai dari kilometer 40-an sampai 50-an dan sudah ada upaya untuk melakukan kontraflow sampai ke kilometer 70. Nah, lalu bagaimana dengan persiapan jelang uji coba ganjil genap di hari terakhir, Reza? Ya, Mercy dan MG listeners, kalau kita lihat memang hari ini merupakan hari terakhir untuk uji coba ganjil genap di ruas tol Jakarta Cikampek. Rencananya nanti akan dimulai pada pukul 10 hingga pukul 17 atau pukul 5 sore. Nantinya ganjil genap di hari terakhir ini juga akan ada perpanjangan ruas jalur uji coba ganjil genap. Jika sebelumnya dimulai dari kilometer 47 hingga ke kilometer 144 atau tepatnya di gerbang tol Palimanan, maka pada hari ini di hari ketiga akan diperpanjang hingga ke gerbang tol Kalikangkung di Semarang, Jawa Tengah atau di kilometer 414. Di sana nantinya akan juga hingga pemberlakuan uji coba ganjil genap. Namun yang kami soroti, Mercy, bahwa saat ini pun untuk uji coba ganjil genap sepertinya masih kurang sosialisasi kepada masyarakat karena ini yang karena kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, akhirnya berimbas kepada kemacetan yang terjadi menjelang masuk ke kilometer 47. Utamanya di kilometer 46 ada perlambatan arus lalu lintas di sana, dan ini yang menyebabkan juga karena masyarakat masih belum banyak yang mengetahui terkait dengan uji coba ganjil genap. Padahal uji coba ganjil genap itu rencananya akan mulai ganjil genap, aturan ganjil genap di Tol Jakarta Cikampek akan mulai diberlakukan besok di 28 April hingga nanti 1 Mei. Selain ganjil genap juga nantinya akan dilakukan rekayasa lalu lintas one way di sepanjang jalur Tol Jakarta Cikampek. Ini untuk mengurai kepadatan yang akan diprediksi terjadi pada tanggal 28 hingga 1 Mei nantinya. Baik, terima kasih Reza untuk laporannya langsung dari Tol Jakarta Cikampek kilometer 48. Selamat kembali bertugas dan jangan lupa jaga kondisi kesehatan. Terima kasih. Terima kasih juga Reza. Ya, MG listener, sementara itu 5 hari jelang Hari Raya Idul Fitri, volume kendaraan yang melintas dari GT Palimanan arah Jawa Tengah terus meningkat. Pihak kepolisian pun akan kembali menerapkan uji coba rekayasa lalu lintas ganjil genap di Tol Cikopo Palimanan hari ini. Informasi selengkapnya kita simak laporan dari jurnalis Media Group Valentina Chelsea langsung dari gerbang Tol Palimanan, Cirebon, Jawa Barat. Selamat pagi MG listener, saya Valentina Chelsea akan memberikan informasi seputar mudik di gerbang tol Palimanan Cirebon, Jawa Barat, di mana 5 hari jelang Hari Raya Idul Fitri 2022 saat ini volume kendaraan yang melintas di gerbang tol Palimanan Cirebon, Jawa Barat ini terus meningkat, di mana
pada akhir pekan kemarin terjadi peningkatan kurang lebih setiap harinya 20%, namun di hari Senin dan Selasa ini sempat mengalami penurunan dan diprediksi hari ini menjadi awal puncak arus mudik di gerbang tol Palimanan, khususnya bagi kendaraan yang mengarah dari arah Jakarta ke Jawa Tengah. Data yang kami dapatkan dari pihak otoritas terkait di hari Senin dan juga Selasa rata-rata perharinya ada lebih dari 30.000 kendaraan yang meninggalkan Jawa Barat menuju ke Jateng, dan diprediksi hari ini akan terus meningkat. Dan untuk di gerbang tol Palimanan ini golongan kendaraan yang melintas ini masih merata, terdiri dari angkutan barang dan juga angkutan pribadi, di mana diketahui bersama bahwa untuk angkutan barang khususnya Sumbu 3 lebih ini masih bisa melalui jalan tol ataupun jalur-jalur nasional hingga tanggal 27 April ataupun di hari ini, karena nanti pada tanggal 28 April hingga 1 Mei ini dihimbau ataupun tidak diperbolehkan untuk melintas di jalur tol Trans Jawa dan juga jalur-jalur nasional. Selain itu juga untuk di gerbang tol Palimanan Cirebon perlu diketahui oleh para pemudik adalah tidak akan ada transaksi tol di gerbang tol Palimanan ataupun lost transaction, di mana ini artinya nanti pembayaran tol akan dilakukan di gerbang tol setelahnya, baik itu di gerbang tol Palimanan Kanci, Kanci Pejagan, dan seterusnya hingga gerbang tol Kali Kangkung, sehingga harus diketahui oleh para pemudik untuk menyiapkan saldo e-tol yang cukup, di mana kira-kira sejak kilometer 47 hingga kilometer 414 di GT Kali Kangkung akan menghabiskan saldo kurang lebih sebanyak Rp350.000. Selain itu juga dapat kami informasikan bahwa sejak hari Senin kemarin hingga hari Rabu ini telah diberlakukan uji coba aturan ganjil genap di sepanjang tol Trans Jawa. Untuk hari ini dimulai di kilometer 47 hingga di kilometer 414 gerbang tol Kali Kangkung Semarang, yang akan dilakukan mulai pukul 10.00 waktu Indonesia Barat hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, sehingga dapat diinformasikan bahwa untuk hari ini yang bisa melintas hanya mereka yang memiliki plat ataupun kendaraan ganjil di tanggal 27 April. Begitu nanti juga seterusnya hingga arus mudik dan arus balik Lebaran 2022. Peningkatan volume kendaraan ini tidak hanya terjadi di gerbang tol Palimanan, di jalan tol Cikopo Palimanan, namun ini juga terjadi di jalur Pantura Cirebon, di mana data yang kami dapatkan rata-rata perharinya mulai hari Senin kemarin kendaraan roda 2 berplat B dari Jabodetabek ini sudah mulai melintas, mayoritas di Jalan Pantura. Ini rata-rata perharinya ada lebih dari 30.000 kendaraan. Dan untuk mudik kali ini para pengendara juga dihimbau untuk mempersiapkan kendaraannya dengan baik, saldo e-tol, kemudian tetap menaati protokol kesehatan. Dan untuk kecepatan maksimal di jalan tol ini 80 km per jam, di mana minimalnya 60 km per jam. Demikian laporan Valentina Chelsea dari gerbang tol Palimanan, Cirebon, Jawa Barat.